Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Amelia dengan NPM 2216051167. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi yang telah disampaikan oleh dosen saya, yaitu Bapak M. Iqbal Harori, SAB, MSI, selaku dosen ekonomi bisnis. Untuk pertemuan yang pertama, kami membahas tentang kontrak perkuliahan. Pertemuan yang kedua, kami membahas tentang penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, di sini ada 5 penyebabnya. Untuk yang pertama, menguatnya ekonomi Amerika Serikat. Untuk yang kedua, ketidakpastian kondisi perekonomian global. Untuk yang ketiga, paniknya pasar akibat anggota Dewan Gubernur The Fed. Untuk yang keempat, suku bunga tinggi. Dan untuk yang terakhir, situasi politik. Pada pertemuan yang ketiga, kami membahas tentang air galon. Nah, materi yang mau disampaikan adalah konsumsi air galon bikin kelas menengah menjadi miskin. Emang iya? Berita dari CNBC, kelas menengah di Indonesia rentan miskin sejak masa krisis pandemi COVID-19. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik atau biasa yang disebut dengan BPS, pada tahun 2019 jumlah kelas menengah di Indonesia 57,33 juta orang atau setara dengan 21,48% dari total penduduk. Lalu pada tahun 2024 hanya tersisa 47,85 juta orang atau setara 17,13%. Dan berkaitan dengan adanya konsumsi air galon secara berlebihan. Padahal, itu bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan kelas menengah tersebut menjadi turun, melainkan adanya pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan tingkat pengangguran menjadi tinggi dan kelas menengah menjadi turun dengan sendirinya. Pada pertemuan yang keempat, kosong karena Bapak Iqbalnya sedang berada di luar Lampung. Pada pertemuan kelima, diisi dengan resum bab 1 sampai bab 5 dari buku ini. Nah, di dalam sini, bab 1 berisikan tentang pentingnya ilmu ekonomi, bab 2 tentang ekonomi dan bisnis, bab 3 tentang sistem ekonomi, bab 4 tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro, serta yang terakhir yaitu bab 5 tentang ekonomi Islam. Selanjutnya, pada pertemuan yang ke-6, resum dan juga mengerjakan tugas masing-masing bab tersebut, yaitu bab 6 sampai bab 9. Bab 6 yaitu konsep permintaan, bab 7 konsep penawaran, bab 8 keseimbangan pasar, dan yang terakhir bab 9 yaitu konsep elastisitas. Pada pertemuan yang ke-7, kami membahas tentang salah satu universitas yang mengharuskan mahasiswanya menjadi asisten dosen di kampus tersebut dengan diiming-imingi pemotongan biaya UKT. Tersebut menjadi pro dan kontra bagi mahasiswa yang ada dan yang sedang berdiskusi pada saat itu. Karena kami sebagai mahasiswa memiliki hak-hak yang bisa untuk menolak ketidakikutan serta dalam pelaksanaan menjadi asisten dosen tersebut. Nah, tetapi ada juga dong yang pro dan setuju dengan keputusan tersebut karena tidak hanya dilakukan di Indonesia, melainkan hal tersebut telah dilakukan di luar negeri gitu. Nah, pada pertemuan yang terakhir, kami berdiskusi tentang ekonomi mikro dan makro, dan juga Bapak Iqbal Harori juga menjelaskan tentang pengerjaan UTS yang dibuat video seperti sekarang. Oke, segitu saja penjelasan melalui video dari pertemuan 1 hingga pertemuan yang terakhir.